Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurleli dengan NIM L02123138. Pada presentasi video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu paper yang berjudul Kajian Kawasan Rehabilitasi Mangrove di Desa Kartikajaya, di mana ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir, termasuk melindungi garis pantai dari abrasi, menjadi habitat bagi berbagai biota laut, serta menyerap karbon dioksida. Namun, akibat aktivitas manusia seperti penambangan liar, konversi lahan untuk tambak dan pemukiman, serta dampak perubahan iklim, banyak kawasan mangrove mengalami degradasi. Oleh karena itu, program rehabilitasi mangrove diperlukan untuk mengembalikan fungsi ekologisnya. Adapun tujuan dan kajian yang pertama yaitu mengidentifikasi kondisi terkini ekosistem mangrove di Desa Kartikajaya. Yang kedua yaitu mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, memberikan rekomendasi berbasis kajian ilmiah untuk mengelola mangrove yang lebih baik di masa depan. Kemudian metode penelitian. Yang pertama itu lokasi penelitian, di mana kita melakukan penelitian di Desa Kartikajaya yang memiliki kawasan mangrove yang mengalami degradasi dan telah dilakukan rehabilitasi. Kemudian yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama itu observasi lapangan, di mana kita mengamati langsung kondisi ekosistem mangrove, tingkat tutupan vegetasi, serta kondisi tanah dan air. Yang kedua itu ada wawancara, melakukan wawancara dengan masyarakat setempat atau nelayan serta pihak yang telah terlibat dalam rehabilitasi. Dan yang terakhir itu analisis citra satelit, yang dimana kita membandingkan citra satelit sebelum dan sesudah rehabilitasi untuk melihat perubahan yang terjadi. Kemudian analisis data, deskriptif atau kuantitatif, menganalisis perubahan luasan mangrove berdasarkan data numerik. Kemudian deskriptif kualitatif, di mana kita mengevaluasi pendapat masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai efektivitas rehabilitasi. Kemudian kita memasuki slide selanjutnya, yaitu kondisi kawasan mangrove. Adapun beberapa jenis mangrove yang ditemukan yaitu yang pertama Rhizopora sp atau bako yang berperan dalam menahan abrasi pantai, dan yang kedua itu Avicennia sp atau api-api yang tahan terhadap kondisi salinitas tinggi, dan yang terakhir yaitu Soneratia sp atau pedada yang menjadi habitat berbagai biota laut. Selanjutnya adapun tingkat kerusakan yang dialami oleh mangrove, yang pertama itu konversi lahan untuk tambak dan pemukiman, yang kedua itu penebangan liar untuk kayu bakar dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya itu program rehabilitasi mangrove, di mana kita melakukan metode rehabilitasi yang diterapkan. Yang pertama yaitu penanaman kembali mangrove di daerah yang mengalami degradasi, di mana kita menanam kembali mangrove yang telah mengalami kerusakan. Yang kedua itu penggunaan teknologi bioengineering seperti pemasangan atau pemecahan gelombang alami untuk mengurangi abrasi. Dan yang terakhir itu pelibatan masyarakat dalam konservasi dengan memberikan edukasi dan pelatihan mengenai pentingnya ekosistem mangrove. Selanjutnya itu adanya tantangan dan rehabilitasi. Tantangan dalam rehabilitasi. Yang pertama itu faktor alam, di mana gelombang tinggi dan sedimentasi dapat menghambat pertumbuhan bibit mangrove. Yang kedua itu minimnya partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat masih memanfaatkan mangrove secara tidak berkelanjutan, di mana masyarakat ini sudah tidak memanfaatkan mangrove sesuai dengan kegunaannya. Terus yang terakhir yaitu pendanaan dan kebijakan pemerintah, di mana keterbatasan anggaran dan regulasi yang belum optimal menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi. Selanjutnya ada hasil dan evaluasi. Adapun keberhasilan program, yang pertama itu peningkatan tutupan lahan mangrove dari analisis citra satelit
terlihat adanya peningkatan luas vegetasi mangrove. Yang kedua yaitu pemulihan habitat biota laut, di mana kembalinya beberapa spesies ikan dan udang menunjukkan bahwa mangrove mulai berfungsi sebagai ekosistem yang sehat. Dan yang ketiga yaitu pengurangan dalam abrasi. Beberapa area yang telah direhabilitasi menunjukkan penurunan laju abrasi. Kemudian adapun kendala yang masih dihadapi yaitu laju pertumbuhan mangrove yang lambat, kemudian kurangnya pengawasan terhadap daerah kawasan rehabilitasi. Selanjutnya itu ada beberapa rekomendasi seperti strategi pengolahan berkelanjutan. Yang pertama itu peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem mangrove dan cara menjaga keberlanjutannya. Yang kedua itu penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait konservasi mangrove agar lebih efektif dalam perlindungan ekosistem. Dan selanjutnya itu pemanfaatan mangrove untuk ekowisata berkelanjutan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem. Terus yang kedua itu kolaborasi multi stakeholder, dimana yang pertama itu yang berpartisipasi yaitu ada pemerintah, di mana pemerintah ini membuat regulasi dan menyediakan dukungan pendanaan. Yang kedua itu akademis, memberikan riset dan solusi berbasis sains untuk rehabilitas mangrove. Dan yang ketiga itu NGON dan LSM, mendukung program konservasi dan melakukan advokasi. Selanjutnya ada masyarakat lokal berperan aktif dalam menjaga dan memanfaatkan mangrove. Selanjutnya di slide terakhir ini ada kesimpulan di mana kawasan mangrove di Desa Kartikajaya mengalami degradasi akibat aktivitas manusia dan faktor alam. Upaya rehabilitasi telah dilakukan melalui penanaman mangrove dan teknologi bioengineering, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Program rehabilitasi menunjukkan hasil yang positif dalam pemulihan ekosistem, namun berbagai strategi jangka panjang agar keberlanjutannya dapat terjaga. Kolaborasi antar pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pengelolaan. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai rehabilitasi mangrove. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.